Kami adalah pejuang pembangunan cahaya negeri Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya dalam episode pertama GBB Pod, Jalin Bincang-Bincang bareng PLN UIP JBB. Yeay. Oke teman-teman, saat ini saya sedang ada di halaman Selasar PLN UIP JBB yang ya bisa teman-teman lihat sendiri ya, suasananya itu sangat enak banget karena di sini tuh sejuk, banyak pohon-pohonnya gitu. Penting banget kalau misalnya kita pas lagi suntuk kerja ke sini itu udah kayak refresh banget pikirannya, karena kalau lihat yang hijau-hijau kayak gini tuh bawaannya kayaknya pengen jadi lebih aktif dan produktif gitu ya. Nah, terkait dengan yang hijau-hijau kayak gini nih, kita perlu teman-teman tahu kalau di tempat kita di PLN itu ada salah satu biro K3L yang di dalamnya itu adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, saat ini sudah ada salah satu staf lingkungan PLN UIP JBB, yaitu dengan Nandar Suwanto yang ada di samping saya. Oke, Nandar mungkin bisa kenalan dulu dengan teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Suwanto, biasa dipanggil Nandar. Saya dari staf Biro Lingkungan, Biro K3L, PLN UIP JBB. Oke, mantap banget nih ya, anak lingkungan tuh ada juga loh di PLN, nggak cuma anak-anak yang ngurusin listrik doang gitu ya. Oke, nah terima kasih banget Nandar untuk siang hari ini. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, di tengah kesibukannya untuk bisa ngisi podcast GBB Pod ini ya. Gitu. Perdana ya? Perdana, ini episode perdana. Yang kita bahas perdana adalah tentang lingkungan, karena ini hal yang paling krusial dalam diri kita ya, dalam kehidupan kita ya. Karena kalau misalnya pohon ini bisa ngasilin wifi, itu banyak orang nanam pohon katanya gitu ya. Tapi berhubung cuma ngasilin oksigen, jadi nggak ada yang nanam malahan gitu. Oke, mungkin bisa diceritain nih, sekarang lagi sibuk apa sih kerjaannya? Mungkin kita lagi sibuk untuk menyiapkan laporan aja sih Mbak, laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk proyek-proyek di PLN UIP JBB ini. Oke. Nah itu ya salah satu itu adalah gambaran kecil ya. Sih ya? Oke. Kerjaannya anak lingkungan tuh kayak gimana gitu. Nah ini kan lingkungan ini tuh hal yang sangat apa ya? Kita tuh sering nggak perhatian sama yang namanya lingkungan. Emang lingkungan itu pentingnya apa sih? Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya kayak nggak penting lah lingkungan itu apa. Atau mungkin peduli sih sama lingkungan, tapi pada prakteknya ujung-ujungnya ya udah bodo amat gitu loh, kayak kalau lihat mereka masih suka terbuang sampah sembarangan, atau mungkin mereka ada perilaku yang sebenarnya itu adalah sama aja kayak merusak lingkungan gitu. Nah itu dia kenapa kita pengen banget nih ngundang Nandar di sini buat jelasin, karena Nandar sebelumnya dijelasin dulu nih, mungkin dulu background pendidikannya dari apa sih? Dulu saya lulusan dari teknik lingkungan. Jadi kita dinaungi dari Fakultas Teknik. Nah, di situ ada salah satu teknik lingkungan. Kalau di beberapa universitas sih teknik lingkungan biasanya gabung sama teknik sipil seperti itu. Oke. Oh, kalau kalau kampusnya dari mana? Oh, kalau saya kebetulan dari Undip. Oh, dari Undip Semarang ya. Oke, anak Undip mana suaranya? Oke. Halo. Oke. Dan sama salah satu anak Undip yang tersohor ini ya, yang hobi ngomongin lingkungan juga. Ini saya follow Instagramnya juga, dia tuh sering banget ngomongin tentang lingkungan ya. Campaign Jadi, ya. Campaign gitu ya. Walaupun kayaknya nggak disuruh, tapi emang kayaknya soul-nya emang peduli banget sama lingkungan gitu ya. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Kita ada beberapa pertanyaan yang harus Nandar jawab nih. Mau nggak mau harus jawab pokoknya. Kita nggak mau tahu. Pokoknya kita penasaran banget soalnya. Oke. Nah, kalau berangkat dari kuliah dulu nih, itu kan bukan jurusan yang mungkin famous ya di antara anak-anak muda. Saya juga dulu kayaknya ya mungkin karena saya anak sosial ya. Jadi saya baru tahu tuh kalau lingkungan itu ternyata ada tekniknya sendiri atau ada jurusannya sendiri Iya, gitu. betul. Saya pikir itu kalau teknik tuh identiknya kan mungkin sama teknik sipil, teknik elektro gitu, mesin gitu. Tapi kalau teknik lingkungan ini saya baru dengar itu akhir-akhir kuliah deh gitu. Itu mungkin bisa dijelasin alasannya kenapa sih kok milihnya tuh teknik lingkungan yang anti mainstream gitu. Oke, jadi berangkat dari dulu itu saya kalau sekolah itu saya senang banget sama pelajaran biologi sama kimia. Terus sebenarnya saya nggak suka sama pelajaran matematika sama fisika, tapi pengen sekali kuliah di teknik gitu. Nah, saya coba cari tuh fakultas teknik, tapi yang nggak ada yang ada biologi sama kimianya. Yang nggak ada matematikanya. Yang nggak ada matematikanya. Oke.
Dan ketemulah saya di teknik lingkungan ini. Tapi kenyataannya tetap ada matematika dan fisika. Ada. Oh, tetap ada ya? Ya, tetap ada. Tapi nggak sesusah yang teknik lainnya kali ya? Iya, betul. Dan awalnya saya mengira bakal main ke hutan, ngecek flora, fauna, hewan-hewan, tumbuhan, gitu-gitu. Ternyata nggak seperti itu juga, gitu. Jadi inti dari teknik lingkungan itu untuk merekayasa lingkungan kita agar tetap sehat. Oh, oke. Jadi emang dulu kan awalnya berarti kayak agak terjebak juga ya di situ ya? Agak terjebak, tapi ternyata setelah masuk di situ kamu kayak suka gitu nggak sih sama, atau mungkin sampai dengan akhir kuliah pun juga kamu masih merasa terjebak gitu? Kalau dari awal sih karena niatnya emang suka sama pelajaran biologi sama kimia ya. Nah, dari situ terus kemudian mempelajari ilmu-ilmunya, terus kondisi yang ada di Indonesia seperti apa, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan. Jadi kayak kita seakan-akan akan menjadi lebih aware gitu terhadap lingkungan. Seperti itu sih. Kalau kondisinya di Indonesia sendiri itu memangnya lingkungan kita itu udah sangat ini ya, udah sangat memprihatinkan ya? Sungguh memprihatinkan sih kalau menurut saya ya. Soalnya coba kita lihat saja dari sampah. Sampah banyak sekali, sampah plastik. Terutama sampah plastik ya, untuk isu yang sekarang-sekarang ini booming. Kemudian ada sampah rumah tangga. Saya coba ceritakan, dulu itu ada pernah kejadian di TPA Lewi Gajah di Jawa Barat itu terjadi longsor di tempat penampungan akhir sampahnya, dan itu menyebabkan tewasnya beberapa orang di sekitar TPA tersebut. Nah, Itu emang nggak diurusin gitu ya TPA-nya itu? itu karena menggunungnya sampahnya semakin banyak. Terlalu banyak iya, ya? Betul sekali. Jadi mulai dari situ Indonesia mulai aware terhadap sampah, permasalahan sampah. Seperti itu. Oh gitu. Jadi memang kesadaran masyarakat itu emang sangat miris gitu Iya, ya betul. kalau di masyarakat sendiri. Kalau sekarang itu kan dulu kondisinya udah agak lama ya kalau itu kondisinya. Kalau sekarang pun sudah ada perbaikan atau masih sama aja? Untuk kondisi sekarang lebih ke isu sampah plastik ya nampaknya. Oke. Karena Penggunaannya ya. penggunaan sampah plastik sekali pakai tentunya. Itu sampai kita dinobatkan sebagai negara dengan penghasil penyumbang sampah plastik terbesar ya. Di dunia? Iya. Oh my god. Oke. Sampai kita ditemukan sampah plastik di laut-laut seperti itu kan sungguh memiriskan ya. Soalnya kan ada flora fauna yang ada di sana yang ikut terganggu juga akibat sampah plastik itu sendiri. Padahal Indonesia sendiri adalah negara maritim ya, yang lautnya itu sangat besar ya. Betul sekali. Tapi justru malah kita juga ngotorin laut yang paling gede juga ya. Dan ada satu lagi yang menjadi perhatian kita, yaitu perilaku masyarakat di Indonesia pada umumnya, yang mungkin masih ada beberapa yang membuang sampah sembarangan. Banyak sih kayaknya Banyak kalau itu ya. Jadi mungkin kita bisa menengok ke belakang, ada salah satu tembang Jawa yang mungkin rekan-rekan semuanya pernah dengar. Yang anak Jawa ini anak Solo soalnya. Mungkin lagunya seperti ini. Dayo teko, gelarno kloso, klosone bedah, tambalen jadah, jadahe mambu, pakakno asu, asune mati, buaen kali. Nah, dari contoh lagu ini bisa kita dapatkan kalau kita punya sampah dibuang ke sungai. Oh, oke. Nah, ini tentu tidak patut untuk dicontoh, bukan? Iya, jadi udah kayak dari lama mendarah daging tuh kayak ya udah biasa ngebuang ke sungai itu biasa aja gitu. Nah, ini yang harusnya kita harus ubah sih untuk perilaku membuang sampah sembarangan. Apalagi anak-anak milenial nih ya, yang buat generasi penerus kita harus aware, ini sungai nggak boleh dibuangin apapun, oke. Nah terus untuk kamu sebagai anak lingkungan, itu ada nggak sih usaha-usaha konkret yang udah kamu lakukan, tapi itu adalah hasil dorongan dari kamu sendiri, bukan karena disuruh sama instansi atau bukan disuruh dari dosen gitu misalnya, ada nggak sih? Kalau dari saya pribadi sih, untuk cara saya mengkampanyekan lingkungan serta menggiatkan program-program cinta lingkungan. Contohnya, saya kalau sekarang belanja ke
supermarket seperti itu bawa tas belanja sendiri. Oh, oke. Seperti itu kan. Terus lalu kita bawa tumbler, air minum. Kayak Seperti biar itu. nggak sekali Contoh-contoh pakai ya. sederhana lah yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Apalagi kalau sekarang di Jakarta sendiri ya, di Jawa Barat, di Jakarta ya sudah banyak yang memang menerapkan kalau bawa plastik itu udah nggak dijual lagi ya, yang maksudnya dari supermarket gitu. Kalau sekarang plastik itu dilarang untuk di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta. Iya, sama Depok juga ya sebagian. Jadi kita dihimbau untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan yang kita bawa sendiri, seperti itu. Dulu kan sempet ya kalau plastik masih boleh tapi bayar gitu, tapi sekarang udah sama sekali nggak ada ya, nggak disiapin ya. Ada beberapa yang masih di wilayah lain di luar DKI ya, dan itu masih berbayar ada, tapi semua menghimbau untuk tetap menggunakan tas belanja sendiri. Atau mereka jual kantong Iya belanjanya ya. betul, Ah, mereka oke. menyediakan penjualan kantong belanja sendiri. Padahal kantong belanja harganya juga lumayan ya. Jadi kita agak mikir-mikir juga ya kalau masih mau belanja nggak bawa kantong belanja nih ya teman-teman. Jangan lupa kalau belanja kita harus bawa kantong belanja. Jangan cuma ke supermarket doang ya. Betul, Kemanapun. Kalau bisa ke kemanapun. tukang sayur tetangga itu ya. Karena konsumsi masyarakat ini kan belum kalau itu kan baru digalakannya kan baru ke supermarket atau di pertokoan ya. Mungkin kalau kita ke warung tetangga pun juga sebaiknya bawa juga kali ya. Ada satu tips ya Mbak ya, yang mungkin bisa digunakan teman-teman. Jadi di konsep lingkungan itu ada yang namanya 3R. 3R, oke. Ya, yang pertama kan reuse, reduce, recycle. Nah mungkin kita bisa ini, yaitu menggunakan kembali. Misal teman-teman semua rekan-rekan punya plastik yang sekali pakai, mungkin bisa kita pakai ulang lagi sampai plastik itu benar-benar hancur. Oh gitu, oke. Jadi jangan sekali dapat buang, sekali dapat Iya buang gitu ya. betul. Oke, Kalau oke. kita bisa membayangkan plastik sekali buang pakai itu kita lakukan setiap hari dikali berapa jumlah orang penduduk Indonesia yang sekarang berapa 270 juta penduduk, maka bisa kita lihat tumpukan sampah yang akhirnya nanti akan bertumpuk di tempat pemrosesan akhir. Oke, dan di tempat pemrosesan akhir pun di Indonesia sendiri apa kondisinya memang belum terlalu bagus ya? Kalau dari data yang ada, kondisi TPA di Indonesia sebenarnya belum semuanya bagus. Jadi masih ada harusnya TPA di Indonesia itu sanitary landfill. Jadi itu adalah salah satu pengolahan yang umum dan bagus untuk digunakan, tapi nyatanya di Indonesia masih belum menggunakan itu semua. Oh gitu, oke. Jadi kita sendiri yang harus mulai dari diri kita karena masih banyak sistem pengelolaan sampah itu yang masih belum bagus ya di Indonesia gitu. Oke, nah itu kan terkait dengan konsumsi masyarakat ya, karena penggunaan sampah itu nggak bisa dipungkiri itu juga imbas dari konsumsi dan produktivitas masyarakat gitu ya. Nah, kalau selama kita pandemi ini nih, di pandemi COVID-19 ini kan sering banget tuh kita dengar katanya nature is healing kayak gitu kan. Katanya dulu pas awal-awal sih ya terutama pas kita masih PSBB ketat itu kan masih banyak perusahaan yang menerapkan adanya WFH gitu kan. Terus habis itu gara-gara kita sering WFH jadi sangat berkurang tuh orang-orang yang mobile kan Iya menggunakan betul, kendaraan pribadi umum atau gitu. umum gitu ya. Kendaraan pribadi atau umum sangat berkurang gitu. Nah itu tapi memang sebenarnya benar nggak sih atau itu cuman akal-akalan orang aja naikin suatu isu gitu tapi atau apakah memang benar kalau memang nature is healing karena sejak adanya pandemi ini? Jadi bisa dikatakan benar, Mbak. Jadi selama pandemi ini emang kualitas lingkungan menjadi sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Karena mobilitas manusia yang berkurang, kemudian konsumsinya juga menurun, seperti itu. Bisa dilihat misal kita ke Jakarta, kemarin yang sempat trending, kita melihat langit biru Jakarta, seperti itu. Iya betul, katanya itu kayak once in centuries kayak gitu ya. Ya itu salah satu contoh saja sih, kan polusi udara itu bisa ada banyak penyebabnya. Misal dari industri, pencemaran industri, kemudian dari aktivitas kendaraan bermotor yang tentunya menjadi penyumbang dalam pencemaran udara. Oke, karena faktanya sebenarnya langit di Jakarta sering nggak biru itu juga memang faktor terbesarnya dari kendaraan bermotor ya? Salah satu inputnya seperti itu. Oke,
Jadi memang bahaya juga ya kalau kita terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi Iya, terutama ya, betul. karena itu yang apalagi orang-orang mungkin banyak yang enggan pakai kendaraan umum mungkin karena berdesak-desakan atau mungkin transportasinya kurang memadai kayak gitu. Tapi sebenarnya itu juga ada ada efeknya juga ya buat lingkungan kita Iya, gitu. betul. Kalau saran dari kamu emang sebaiknya kita lebih maksimalkan di transportasi umum atau gimana nih untuk kan ini COVID nggak akan selamanya ada ya, Iya, insya Allah. insya Allah ya. Oke, jadi kan nantinya aktivitas manusia akan kembali lagi. Nah ini malah jadi khawatir juga nih, jangan-jangan nanti balik lagi kayak dulu lagi gitu. Jadi saran kamu kayak gimana sih? Kalau bisa kita menggunakan kendaraan umum ya, kendaraan umum karena kita melihat dari sisi, misal kalau dari lingkungan ya, dari sisi pencemaran udara. Bisa kita bandingkan ketika 5 orang saja menggunakan kendaraan pribadi, maka masing-masing menghasilkan emisi karbon dioksida yang lumayan. Kemudian kita bandingkan dengan kita menggunakan kendaraan umum, 5 orang itu masuk dan emisinya cuma 1. Seperti itu. Oke, betul. Jadi analogi sederhananya seperti itu. Analoginya kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau kendaraan umum ini dia bisa ngangkut ratusan bahkan ribuan ya sekali Ya, jalan ya. betul. Oke, karena nggak bisa dipungkiri itu semua pasti akan mengeluarkan emisi. Cuman kita gimana minimalisir gitu ya. Dan sekarang pun kalau kita bicara kendaraan umum, sekarang kendaraan umum juga berbasis renewable energy, misal pakai kendaraan energi listrik, bahan bakar gas, seperti itu, Oke, apalagi yang rendah emisi. Oke, apalagi untuk PLN sendiri ini udah kemarin baca-baca juga sih udah banyak ya, bukan cuma PLN sih, banyak perusahaan-perusahaan yang produsen-produsen kendaraan bermotor itu tuh udah mulai beralih ke Energi listrik. ke kendaraan listrik gitu ya. Dan itu adalah itu udah termasuk hal yang sangat baik ya buat di negara kita terutama karena kalau di luar negeri emang udah cukup banyak ya. Iya, Tapi betul. kalau di negara kita kan emang masih kayak baru Inisiasi introduction gitu ya. aja, baru inisiasi aja gitu. Oke, kalau untuk PLN sendiri tuh gimana sih kalau menurut kamu menyikapi adanya kendaraan listrik ini apakah mendukung atau gimana gitu? Kalau saya mendukung sih untuk kendaraan listrik ini, yang pertama karena dia ramah lingkungan, kemudian dia lebih modern, dan banyak fitur-fitur yang bagus. Yang nggak ada di kendaraan Kendaraan konvensional konvensional. ya? Oke. Apalagi kalau di PLN ini sering kita dengar juga yang namanya SPLU ya, Stasiun Penyedia Listrik Umum ya kalau nggak salah, Nah itu juga jadi udah nggak kalah lah ya sama kalau yang sekarang kita pakai bensin, di setiap titik ada pom, nah ini juga kita udah bisa gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya PLN ini mendukung dong berarti ya sama lingkungan ya? Iya, betul. Jadi kita bisa katakan PLN itu sangat sekali concern terhadap lingkungan. Ini sesuai sama misinya PLN, yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, seperti itu. Oh, oke. Jadi semua kegiatan ketenaga listrikan yang ada di PLN, dia menjaga pengelolaan lingkungan. Oke, jadi sudah termaktub di misinya juga Iya, ya betul. bahwa kita aware terhadap lingkungan gitu ya. Mungkin memang belum sepenuhnya ya, tapi kita semua beranjak ke arah situ ya, beranjak ke energi yang terbarukan begitu ya. Oke. Nah, kalau di PLN sendiri tuh jadi anak lingkungan gimana sih rasanya, asik nggak? Seru banget sih. Mantap ya. Mantap. Emang gimana kalau bisa ceritain dong, mungkin ada teman-teman yang masih muda gitu kan pengen berkarir di PLN, anak lingkungan ngapain ntar di PLN malah gitu kan. Nah, mungkin kamu bisa ceritain nih gimana gitu. Kalau di PLN itu untuk dari sisi pengelolaan lingkungannya itu bisa dijalankan dari hulu hingga hilir. Jadi mulai dari pembangkitan listrik. Nah, kita biasanya dikenalkan di pembangkit itu proper. Jadi program pemeringkatan perusahaan yang mematuhi lingkungan. Kaitannya dengan lingkungan ya Iya, itu ya? betul. Nah, di tahun ini pun PLN sudah mendapatkan beberapa penghargaan terkait program tentang lingkungan tersebut, meraih kategori emas, hijau, maupun biru. Oh, komplit ya, ada semuanya ya. Oke. Kalau itu kategori itu bedanya apa sih? Jadi di proper itu ada 5 kategori. Yang paling bawah sendiri itu hitam, warna hitam. Dia itu tidak melakukan pengelolaan lingkungan sama sekali. Sama sekali, Ya, oke. betul.
Terus yang ada tingkatan keduanya ada merah, proper warna merah. Untuk proper warna merah ini indikatornya adalah perusahaan telah menjalankan program pengelolaan lingkungan namun belum memenuhi persyaratan ketentuan lingkungan, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu proper warna biru. Ini perusahaan dikatakan taat terhadap peraturan lingkungan. Kemudian yang atasnya lagi ini adalah dua kategori beyond compliance namanya. Jadi lebih dari ketaatan yang dipersyaratkan dalam peraturan lingkungan di Indonesia. Jadi ada namanya proper warna hijau dan proper warna emas. Nah, untuk perbedaannya itu kalau proper emas dia bisa memberikan kebermanfaatan perusahaan, keberlangsungan perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui program CSR-nya. Oh, oke. Jadi udah komplit ya, PLN udah komplit. dapat semua penghargaan, artinya sudah memenuhi syarat ya sebagai Alhamdulillah tidak ada yang warna merah semua. Sudah minimal warna biru. minimal biru. Oke, berarti merah apalagi hitam nggak ya kita ya? Udah kita jauhi lah itu pokoknya. Oke. Nah, kalau untuk di PLN sendiri, terutama di PLN WIB JBB, ini kan kita punya proses bisnisnya kita itu kan membangun jaringan dan juga pembangkit gitu ya. 3 pembangkit yang kita punya itu 2 ada di Jakarta, PLTGU, dan yang 1 PLTU ada di Tangerang ya, di Kabupaten Tangerang. Nah itu kan sempat gitu kita dengar, kalau nggak salah itu di 2019 ya, Iya, betul. adanya debu debu Jakarta yang tinggi, terus Pencemaran katanya itu udara ya. pencemaran udara yang tinggi, salah satunya ada debu, katanya itu dari debunya dari PLTU katanya gitu, dari pembangkitnya kita gitu. Nah itu benar atau enggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya itu tidak benar karena PLN telah melakukan pengelolaan lingkungan untuk pengendalian pencemaran udara itu sendiri di dalam lingkup pembangkitan. Makanya tadi PLN sudah mengikuti program-program proper dan Oke. sudah taat seperti itu. Oke, berarti tuduhan itu bisa dibantahkan dengan adanya proper yang kita dapat gitu Ya ya? betul. Dan salah satu bukan salah satu ya, mungkin ada pengaruh dari industri-industri lain yang mengemisikan udaranya sehingga menyebabkan kualitas lingkungan di Jakarta buruk kemarin itu. Oh gitu, jadi mungkin ada penyebab-penyebab yang lain Iya, gitu betul. ya. Yang pasti kalau dari PLN sudah semaksimalnya untuk kita itu agar selalu taat terhadap standar-standar lingkungan Iya, gitu betul. ya. Oke, kita udah denger nih PLN itu udah punya kontribusi yang cukup besar buat lingkungan ya. Nah tapi untuk dari sekian kontribusi yang sudah ada, masih ada nggak sih PR PLN yang harus dilaksanakan buat memenuhi kebutuhan lingkungan gitu? Oke, jadi di PLN sendiri kita sekarang ini ada sebuah program yang namanya transformasi PLN. Oke, ini yang udah digalakan ya dari tahun Digalakan. lalu ya. Ya, jadi transformasi PLN Power Beyond Generation ini salah satu isu yang akan dilaksanakan oleh PLN adalah tentang green ya, salah satu lininya. Jadi di program green ini PLN akan meningkatkan energi baru terbarukan (EBT) yang ada di Indonesia, seperti itu, yang menjadi sumber penghasil tenaga listrik. Oke, bisa dari tenaga angin, tenaga panas matahari, dan lain-lain. Oke, jadi PLN bukan cuma sekedar bangun pembangkit-pembangkit yang tidak terbarukan, tapi juga kita ke arah yang menuju ke energi-energi betul. yang bisa baru terbarukan gitu ya. Iya, betul. Betul, oke. Kemudian ada contoh lainnya, yaitu pembangkit PLN dengan sistem co-firing. Jadi dia menggunakan bahan bakar dicampur dengan bahan bakar renewable, seperti itu. Jadi akan mengurangi emisi yang dihasilkan. Jadi kita memang semakin kesini semakin mengurangi penggunaan bahan dasarnya dari pembangkit ini adalah yang nggak bisa diperbarui dalam waktu yang cepat gitu ya. Iya, betul. Yang butuh waktu ratusan tahun mungkin itu udah kita tinggalkan juga begitu ya. Iya, betul. Kita kurangi. Kita kurangi ya, oke. Ya, sedikit-sedikit semoga nanti semuanya bisa lah ya ke arah yang semakin mantap nih. Sesuai aspirasi PLN tahun 2024. Mantap. Oke. Oke, teman-teman. Nah, kalau ngomong soal listrik yang ramah lingkungan nih, aku pernah dengar yang namanya RE certificate ya.
Itu namanya apa sih? Renewable Energy Certificate. Oh, oke oke. Itu kaitannya dengan lingkungan juga ya? Itu gunanya buat apa? Mungkin bisa dijelasin gitu? Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi Renewable Energy Certificate atau RE Certificate itu adalah salah satu produk baru dari PLN yang ditujukan untuk para pelanggan-pelanggan PLN yang ada di Indonesia untuk mengakui bahwa mendapatkan pengakuan bahwa para pelanggan menggunakan energi dari sumber energi terbarukan, seperti itu. Oh gitu. Itu jadi yang dapat sertifikatnya itu untuk pelanggan-pelanggan listrik ya? Betul. Jadi pelanggan-pelanggannya PLN. Oh gitu. Misal oke, ada oke. industri A, dia pengen mengakui bahwa listrik yang digunakan di industrinya adalah energi ramah lingkungan, mereka bisa dapatkan itu. Oh, jadi itu salah satu upaya agar mendorong mereka untuk terus menjalankan bisnis tapi tetap ramah lingkungan Iya, gitu ya? betul. Oh, oke. Keren juga ya. Jadi kita tuh kalau misalnya kayak dapat penghargaan atau sertifikat mungkin akan timbul kebanggaan dan itu sangat dikejar terutama dengan instansi yang membutuhkan pride atau membutuhkan citra yang Iya, bagus gitu betul. kan Itu ya. akan menambah citra dari perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Oke, apalagi dengan adanya orang-orang yang semakin aware dengan lingkungan itu kalau misalnya udah dapat RE certificate nih berarti ini perusahaannya trusted nih kayak gitu ya. Trusted, betul sekali. Oke. Nah, oh iya aku juga mau nanya nih, selama pandemi ini ada masalah lagi nih. Tadi kan katanya nature is healing ya, tapi ada lagi masalah yang lain adalah dengan semakin murahnya harga masker nih. Orang-orang semakin menggunakan masker yang nggak reusable, tapi sekali pakai terus dibuang kan gitu. Nah, ini tuh jadi masalah juga kan katanya mengganggu apa ekosistem laut juga, mengganggu biota laut atau mungkin kan jadi sampah menumpuk juga gitu kan. Nah, itu gimana sih menurut kamu atau memang atau memang sebenarnya masker yang kita pakai ini sebenarnya bisa dengan mudah didispose atau gimana atau sebenarnya memang ini adalah salah satu threat yang lain untuk lingkungan gitu? Masalah masker ini kita harus bijak sih dalam menentukan dan menggunakannya. Jadi ketika kita bicara masalah kesehatan, kalau dari kesehatan kan kita masker medis adalah yang paling efektif, lebih efektif dibandingkan masker kain yang bisa kita kita pakai berulang kali. Namun dari masker kain ini tentu memiliki efektivitas terhadap perlindungan dari paparan virus yang mungkin tidak Lebih rendah ya, sebagus dari masker medis gitu. Jadi ketika kita menggunakan masker kain, ya kita dari sisi K3 juga menyarankan untuk menggunakan masker kain dan menggantinya setiap 4 jam sekali seperti itu untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemudian kalau dari sisi lingkungannya tentu baik ya. Kemudian kita beralih ke masker medis. Kalau dari masker medis secara kesehatan oke lah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika sampah medis masker medis ini dibuang ke lingkungan. Nah, kita harus tetap bijak dalam menggunakan masker medis ini. Ketika kita selesai menggunakan masker medis ini, tentu kita harus membuangnya ke tempat yang sebenarnya. Jangan sembarangan ya, gitu jangan ya. membuang sampah sembarangan terhadap masker medis ini. Jadi kita tetap membuangnya ke tempat sampah, nggak membuangnya sembarangan. Jadi mungkin dampak-dampak dari masker yang mencemari lingkungan itu mungkin akan dapat terkurangi. Dapat diminimalisir ya. Oh iya, apalagi dengan kalau masker itu kan ada talinya juga dan kita buang sembarangan tuh takutnya nanti masuk ke laut ya. Sedangkan nanti kadang dikirain sama ikan tuh udah makanan gitu Iya, ya. Nanti betul. malah mengganggu ekosistem laut juga. Apalagi Isunya hampir sama dengan sampah plastik ya. sampah plastik Iya. ya hampir sama ya. Oke. Iya betul betul. Jadi sama-sama merusak lingkungan juga sih ya sebenarnya kalau tidak kita kelola dengan baik begitu ya. Terus jangan lupa kalau habis pakai masker medis, jangan lupa setelah kita pakai jangan lupa digunting agar tidak talinya terjadi ya. Mm-mm. penyalahgunaan dari masker. Oh, semuanya digunting ya? Oke oke. Oke. Iya betul. Aku juga pernah lihat tuh waktu itu ada burung yang kayak kelilit tali dari masker itu. Jadi mungkin memang digunting talinya, digunting bahan
bodinya juga gitu ya. Karena lingkungan ini bukan cuma punya manusia doang ya. Ya, dan bukan cuma untuk generasi sekarang juga. Betul, betul. Dan anak cucu kita nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa dapat benefit apapun nanti dari lingkungannya. Nah, oke, pertanyaan yang terakhir nih buat generasi milenial kita ini, biar terus menjaga lingkungan, nasihat kamu atau pesan-pesan kamu apa? Buat rekan-rekan semuanya yang menonton podcast ini, jadi jangan lupa kita selalu menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle terhadap apapun barang yang kita buang ke lingkungan. Kemudian selalu membawa kantong belanja ketika akan pergi membeli sesuatu, kemudian membawa tumbler untuk minum kita, kemudian salam lestari. Mantap, oke. Nah, itu dia teman-teman, share kita pada hari ini bersama dengan salah satu staf lingkungan di PLN UIP JBP yang paling oke ini. Terima kasih banyak Nandar Ya, atas sama-sama. share-nya di hari ini. Oke, semoga semua yang disampaikan oleh Nandar ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus menjaga lingkungan kita. Karena ingat, kita itu cuma punya ada planet A, nggak ada planet B. Jadi kita harus jaga planet kita, planet bumi ini dengan sebaik-baiknya untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di GBB Pod pada episode berikutnya. GBB Pod, jalin bincang-bincang bersama PLN UIP JBB. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pejuang pembangunan.